gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, Kak, bayangkan teman-teman kalau seandainya memiliki jaringan lebih banyak cabangnya, kemudian mulai suntuk ya. Wah, bagaimana saya melakukan manage-nya gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa memanfaatkan sebuah fitur yang disebut dengan namanya DHCP Relay. Nah, pada hari ini kita akan bahas terkait bagaimana pemanfaatan fitur tersebut dan manfaatnya seperti apa. Nah, pertemuan ini biar kita lebih kenal, biar kita lebih tahu juga sharing kita sebagai teman sudah kenal. Di pada judul hari ini kita atau tema hari ini kita pemanfaatan fitur DCP Relay Mikrotik dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan terdistribusi. Nah, kita akan ambil kuncinya bahwa efisiensi dan jaringan terdistribusi itu adalah kunci dalam kita memanfaatkan materi hari ini. Oke, perkenalkan lagi dengan saya, Tommy Devisa. Saat ini posisinya sebagai co-foundernya Gotra Academy. Kemudian saya juga saat ini bekerja sebagai GM Transport di salah satu perusahaan swasta yaitu PT Trans Indonesia Super Corridor yang bergerak dalam bidang ISP. Kemudian juga saya sebagai dosen atau lecturer di STB Jakarta. Mungkin ada sebagian teman-teman yang pernah ambil mata kuliah sama saya. Ya, nanti kita ketemu lagi ya di sini. Kemudian juga saya sebagai CEO di PT Kaza Teknologi Indonesia. Nah, mungkin sekian informasi pengalaman saya di dunia telco, mungkin udah lebih dari 12 tahun. Kemudian di bagian cyber security, ya ada beberapa private lain lah. Kemudian juga project-project yang saya handling, ada yang government, kemudian ada private company, dan lainnya. Nah, ini akan related dengan tema kita hari ini gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita bicara use case-nya ini, kita contohkan use case ini ya. Jadi mungkin teman, waduh banyak ya jaringannya ya, banyak segmennya ya, banyak yang harus saya manage itu. Nah, kalau seandainya kita lihat ya, misalkan teman punya certified, punya teman pengalaman, mungkin wah ini hal biasa Pak, standar aja ini gitu ya. Bahasa seperti itu. Wah, saya udah terbiasa kok Pak. Tapi kalau seandainya kita lihat skupnya lebih besar, makin lama makin ruwet ya. Kalau misal hanya satu cabang, dua cabang, tiga cabang, wah biasa aja Pak, ya kan. Tapi kalau seandainya sudah kita multiple cabang gitu, ya, banyak lah gitu ya, seperti beberapa industri gitu. Nah, terus bagaimana nih kita mikirkan kita seorang network engineer ataupun kita sebagai leadernya supaya melakukan efisiensi. Nah, efisiensi artinya mengurangin yang misalkan ruwet-ruwet kita kurangin gitu ya. Kemudian yang susah mengendalikannya kita modernisasi lagi gitu. Nah, terus bagaimana? Nah, dengan gambar ini aja kita udah berpikir, wah banyak ya harus saya mikir ini, harus pikir ini, harus pikir itu gitu. Nah, makanya kita akan bahas step by step pada webinar hari ini. Oke, kita lanjut. Nah, tadi saya dari awal sudah saya sebutkan bahwa ada dua key-nya. Satu kita bicara efisiensi, yang kedua kita bicara jaringan distribusi. Nah, teman-teman kita flashback lagi terkait masalah jaringan terdistribusi ya. Nah, jaringan terdistribusi adalah arsitektur jaringan komputer di mana sumber daya, layanan, dan perangkat jaringan tersebar di beberapa lokasi atau beberapa segmen, tetapi tetap terhubung dan dikelola sebagai satu kesatuan sistem. Ini definisinya. Jadi, banyak bisa kita lihat definisinya terkait distribusi. Namanya distribusi pasti tersebar gitu ya. Intinya adalah tersebar. Nah, salah satunya seperti apa contoh penerapan jaringan distribusi? Misalkan kita di kampus. Nah, teman-teman, misalkan kita, misalkan di STEMIC, ya, kita punya dua gedung, ataupun di university lain punya 5 gedung, 10 gedung, ataupun punya gedung tapi beda lokasi atau beda kota. Misalkan ada kotanya di Jakarta, ada kotanya di Bandung dan lain. Nah, tapi pengen untuk di saling terhubung gitu ya. Nah, ini masuk kategori jaringan terdistribusi. Kemudian apalagi perusahaan multicabang. Nah, teman-teman bisa lihat nggak perusahaan multicabang seperti apa? Misalkan yang finansial, banyak kan, Adira, IVF, kemudian apalagi banking tersebar juga banyak provinsi dan lain. Nah, itu kan juga kita lihat, waduh banyak jaringan harus di manage ya gitu ya. Nah, kemudian ISP sendiri. Kalau internet service provider, kita bisa scope ada yang levelnya mungkin yang begin, yang baru, kemudian ada yang levelnya udah medium, sama yang skalanya udah besar ya. Nah, kita ambil yang paling yang rumit lah, kita ambil paling skala yang besar. Terus
tersebar dari banyak jaringan gitu, banyak lokasi. Bagaimana kita memudahkan, bagaimana kita bisa mengontrol terpusat gitu. Karena ada case-case akan kita temukan jika tidak terpusat gitu. Nanti kita akan bahas itu. Nah, ini gambaran dari jaringan terdistribusi. Misalnya A, B gitu, ataupun lokal, kemudian misalnya satu, dua, macam-macam. Kemudian yang survivor. Nah, biasanya kopi OP itu teman bisa kenal namanya point of presence atau titik pertemuan perkumpulan untuk koneksi dengan jaringan lainnya. Nah, ini dalam konteks definisi jaringan distribusi. Kemudian selanjutnya apa gitu ya? Nah, kita contoh nih yang jaringan pemerintah gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan jaringan pemerintah smart city gitu. Oke, smart. Saya juga beberapa ini, dan saat ini masih ada proyek kita lagi handling gitu ya. Kita menyatukan semua networknya di satu titik. Nah, biasa disebut dengan command center ataupun data. Nah, ini kebijakan pemerintah saya dapatkan dengan beberapa ini ya. Semua anggaran akan dipusatkan satu terpusat dikelola oleh Diskominfo misalnya. Nah, ketika kita bicara jaringan smart city, artinya jaringan terpusat, maka semua SKPD, semua site itu akan terhubung. Nah, kalau ketika terhubung, kita sebagai network engineer-nya, gimana nih? Kita nanti akan kita evaluasi apa-apa saja yang bisa memudahkan kita dalam mengelolanya. Kalau seandainya seperti yang saya bilang tadi kan, satu, dua, tiga, is okay gitu kan. Tapi kalau udah 100, wah, itu pikiran kita darurat gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita akan simplify. Karena bicara efisiensi harus kita simplify. Kita yang mana yang jadi problem gitu ya. Tapi tidak juga ini ya, juga harus melihat kondisi situasinya. Boleh nggak kita terapkan DHCP relay? Boleh saja. Ya, itu tergantung dengan kebijakan kita. Kita maunya goalnya apa dulu gitu ya. Makanya kalau dalam bangun jaringan kita akan lihat plan kita di ke depan tuh seperti apa gitu. Nah, ini saya contohkan aja yang tempat nyata kita, di mana jaringan pemerintah itu semua sudah terintegrasi. Nah, untuk apa? Untuk menuju smart city ini, ya ini bukan hal baru ya rekan-rekan semua ya. Ini smart city itu kita 12 tahun yang lalu. Tapi semua smart kota sebelumnya pasti. Nah, makanya tetap kita nyata. Ya, yang keduanya apa? Banking. Teman-teman udah tahu kan banking? Semua ATM itu terhubung gitu kan. Nah, apakah mereka menggunakan DHCP relay dan lain itu konfidensial karena memang nggak boleh kita publish untuk yang itu. Bah dia dia bisnisnya gitu. Nah, sih disclaimer dulu kan, bukan hanya jaringan aja esensi, tapi bicara anggaran juga aja. Ya, lagi kita bicara APBN, bukan kan hemat nih untuk apa? Oh, mungkin sebesar dioperasikan buat yang lainnya misalkan akan dilakukan pemerintahan belanja gitu kan. Berasal itu dan macam-macam itu. Tapi itu bukan yang kita lihat, bukan masalah ini, tapi kita bicara adalah kategori efisiensi. Kalau kita lihat definisinya efisiensi, bahwa efisiensi merupakan sebuah kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan yang mungkin, kemudian uh, tanpa harus mengurangi kualitas. Artinya kita tidak selalu efisiensi itu kualitasnya kita kurang, nggak, tapi hal-hal mana yang bisa kita pangkas-pangkas itu secara umumnya. Terus kalau kita bicara bagaimana efisiensi dalam jaringan, menurut efisiensi saya yang kita experience ya. Kalau kita melakukan
dalam efisiensi dalam jaringan kita. Satu, kalau kita simplify lagi, maka kita bisa mendapatkan konfigurasi lebih sederhana. Kemudian kita bisa mempusatkan dalam misalnya efisiensi ya udah dibanding masing-masing contoh yang tadi ya seperti yang government tadi karena biaya belanjanya satu-satu masing-masing ya udah sekarang kita pusatkan artinya dapat kita kontrol pusat. Kemudian kita juga bisa melakukan minimalisir human error. Nah, mungkin ya namanya manusia kan pasti tidak lepas dari kekhilafan. Ternyata lagi, oh ternyata ini masalah nih karena dia banyak jaringannya yang mana ya tadi yang masalah ya yang pusing tuh mikirinnya trace masing-masing gitu butuh baru ketemu butuh waktu nah kemudian meningkatkan keamanan karena kita terpusat bisa kita kontrol karena udah bisa kita kontrol bisa kita bikin policy-nya kebijakannya oh ini nggak bisa ini nggak boleh ini nggak boleh akses dan lain kenapa kita bicara dalam dunia maya bilang dunia maya dalam internet ini cybersecurity itu tuh tinggi gitu ya. Nah, jadi kita juga bisa meningkatkan keamanan dengan kita lakukan efisiensi simplify dari network kita gitu ya. Dan juga kita mudah untuk penyesuaian. Penyesuaiannya apa? Scalable-nya. Misalkan pertumbuhan network kita atau kita kebijakan policy kebijakan dari eh, eh, manajemen kita itu juga bisa membantu. Contoh misalkan dengan udah ada terpusat dengan si centralized semua ketika ada kebijakan network segini pokoknya jam sekian nggak boleh kita akses misalkan YouTube harus fokus kerja misalkan jadi kita bisa bikin policy kita define kenapa sudah terpusat semuanya kan ngikut tapi kalau seandainya kita nggak terpusat nggak kita lakukan ya udah satu kerja di sana satu 200 misalkan 200 cabang masa satu-satu kita kerjakan gitu ya nah ini cara efisiensi kita oke kita lanjut. Nah, oke, sekarang kita bahas spesifik. Nah, spesifik mungkin teman-teman rekan semua udah tahu ya, mikrotik lah. Jadi dulu zaman-zamannya dulu itu berkembang terus ya. Dulu versi 2, sekarang udah versi 7 mikrotiknya gitu. Nah, kalau kita lihat mikrotik memang banyak fungsionalnya. Ada Ethernet router, ada switch, ada wireless, ada yang buat awal office dan home. Ya, banyak lah perkembangan dari dia tuh. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana perkembangan itu atau fitur yang bisa memudahkan kita itu. Kita tidak hanya memandang mikrotik ya, banyak device-device lainnya gitu. Tapi saya ambil mungkin mikrotik ini salah satunya adalah yang common digunakan. Kenapa common digunakan? Satu, harganya affordable lah, terjangkau dengan kebutuhan kita itu. Kalau kita lihat, wah banyak nih vendor, ada Juniper, ada Cisco, ada Dell, macam-macam. Kenapa kita ambil mikrotik? Biasanya kan teman-teman gitu ya. Pak, saya kenapa beli mikrotik, Pak? Ya salah satunya apa fitur yang kita yang butuhkan dan dengan harga yang terjangkau ya kenapa tidak kan gitu ya. Nah, karena tapi kalau udah masuk dengan scalable yang lain mungkin ada parameter lain yang harus disesuaikan. Tapi kalau sepertinya kita home user kemudian ya semua bagian medium network is okay gitu ya. Karena memang ada batasannya gitu. Nah, kalau Latvia, kemudian si Mikrotik kita teman tahu itu di Riga, Latvia ya. Nah, kemudian mereka pun mencoba improve terus. Mereka improve terus. Nah, yang kita lihat adalah fitur-fitur yang menarik yang bisa kita gunakan itu. Nah, kemudian sekelas info ya, bahwasanya Mikrotik sekarang sudah berevolusi juga secara logonya. Gitu teman dulu udah ini ya, dulu logonya bulat ini tahun 1996 sampai 2016, kemudian berganti. Nah, sekarang udah berganti lagi logonya sampai sekarang itu. Nah, ini sangat populer ya, sangat populer karena apa? Karena dengan harganya terjangkau dengan fitur yang banyak, ya wajar banyak yang menggunakan. Mungkin bisa saya sampaikan dengan survei saya sendiri dan pengalaman saya sendiri. Rata-rata semuanya pakai itu. Dari mulai yang perkantoran, kemudian misalkan pemerintahan, kemudian company-company yang lain yang ya medium ke bawah, itu udah pasti rata-rata menggunakan router mikrotik. Nah, oleh sebab itu karena common, oke kita akan lihat fiturnya yang bisa kita andalkan untuk membantu pekerjaan kita gitu ya. Nah, ini sekilas dari mikrotiknya sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, dalam itu ada fitur namanya DHCP ya. DHCP Dynamic Host Control Configuration Protocol.
dia memiliki tiga, tiga fitur di dalam DHCP-nya. Satu, ada yang disebut dengan DHCP server. Nah, seperti apa sih disebut dengan DHCP server? Ya, DHCP server merupakan sebuah fitur atau layanan atau perangkat lunak jaringan yang bertugas untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat klien, misalkan handphone atau laptop dan lain gitu ya, atau iPad kita. Jadi dia bertugas untuk memberikan, ada yang request, berarti dia akan berikan nih loh alokasi saya nih, karena dia tanggung jawab, dia sebagai server. Namanya server bertanggung jawab untuk mendistribusikan, untuk memberikan kalau standar yang minta itu server. Nah, kalau kita bicara DHCP klien artinya device kita yang merequest, device kita yang meminta dan menerima IP dari server. Nah, yang kelebihannya Mikrotik ini di DHCP-nya bisa saat bersamaan dalam satu waktu bersamaan kita jalankan sebagai DHCP server dan kita jalankan sebagai DHCP klien. Nggak ada masalah, itu juga bisa itu. Nah, kemudian kita masuk nih topik kita nih di DHCP relay. Nah, kalau DHCP relay juga sering dikenal atau disebut sebagai agent relay. Mungkin kalau seandainya teman-teman main di elektro ataupun sistem komputer bicara microcontroller, ada relay nih ataupun di switch ada relay nih. Sebenarnya apa sih gitu ya? Nah, spesifik di DHCP relay-nya dalam jaringan, maka itu merupakan sebuah fitur pada router atau layer 3, mungkin ya, layer 3 switch ya. Layer switch itu ada layer 2, ada layer 3 gitu. Untuk meneruskan permintaan klien menuju DHCP server pusat. Nah, seperti apa eh, topologinya, seperti apa skenario-nya? Oke, ini teman-teman bisa lihat fitur DHCP MikroTik itu ada di menu IP. Nah, ini tampilan Winbox-nya kalau teman-teman sekarang nih, contoh misalkan yang sudah menggunakan MacBook ya. Kan dulu kalau kita pakai MacBook itu akses Winbox pakai ada lagi aplikasi ya. Sekarang udah karena si MikroTik-nya tahu penggunanya juga banyak, maka dibuatlah satu Winbox khusus yang buat Mac ya. Tampilannya seperti yang kanan. Nah, di dalam ini dia sudah menampilkan informasi untuk yang itu menu IP. Nah, kalau teman-teman akses ke mikro, nih ada air, ada virus, ada macam-macam. Kita fokus ketiga ini aja. DHCP client, DHCP dan spesifiknya adalah DHCP relay. Jadi kalau teman-teman misalkan punya router, saya mau lihat di mana sih ada itu IP. IP itu ada tiga tuh, DHCP client, server. Oke, kita lanjut. Nah, real case-nya. Nah, ini real case ISP network gitu ya. Jadi kebetulan ini juga saya terapkan di tempat saya bekerja. Kita di namanya ISP, kebetulan saya juga bergerak di bidang ISP ya, Internet Service Provider. Kita punya banyak POP. Mungkin sekitar 200 POP ada gitu. Nah, kebayang nggak 200 POP kita harus manual masing-masing kita define, kemudian wah banyak lah. Nah, menjadi masalahnya ada itu. Contoh misalkan. Ternyata ada sesuatu nih. Misalkan ada klien yang di bagian POP ini, dia mencoba ya misalkan coba akses apa server dengan coba attacker lah. Dia melakukan testing, kemudian pokoknya yang ilegal akses lah. Nah, kalau kita di membangun sebuah network kan banyak fungsionalnya. Ada network, ada translation dan macam-macam itu. Nah, itu akan menyulitkan teman-teman untuk tracernya. Ini usernya siapa ya akses ya? Kenapa? Karena bermain routing semua routing, maka teman-teman harus login dulu ke perangkat router ini. Melihat siapa sih user yang terhubung. Karena ketika kita membuat DHCP server, kemudian ada DHCP client, maka ada informasi klien tersebut. Mulai dari MAC address-nya, IP address-nya, hostname-nya pun akan kelihatan. Dan kapan dia pertama connect itu akan kelihatan. Masalahnya apa? Kalau seandainya terjadi, kita harus di masing-masing ini. Masing-masing router di POP ini kita harus login, kita cek siapa sih gitu. Berarti kan butuh waktu lagi. Nah,
Dengan adanya DHCP relay, kita simulasikan dengan topologi seperti ini, kita buat distribusi di sini. Jadi semua DHCP itu ada distribusi di sini. Semua POP-POP akan terhubung di sini. Nah, ketika ada terjadi kondisi itu, kita cukup tahu di router ini sudah kelihatan networknya berapa, siapa host name-nya. Host name itu melihat device itu dari mana. Apakah dia smartphone, apakah dia laptop, dan lain itu kan bisa kelihatan. Nah, ini yang kita implementasikan. Nah, sehingga dengan implementasi ini ketika ya beberapa yang seperti illegal access tadi dan lain untuk kita terobos itu lebih memudahkan kita sebagai network engineer itu. Nah, ini sangat bermanfaat gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan ketika membuat DHCP relay harus ada nama DHCP servernya. Oh Pak, kalau seandainya saya langsung buat relay ya, namanya relay tadi adalah untuk penerus. Penerus gimana? Harus ada sebagai server, ada klien. Nah, dia inilah sebagai relaynya. Contoh, misalkan di sini skenario yang kita buatkan adalah tempat saya pun bekerja. Di region ini ada sebuah router. Router untuk menghandling beberapa POP di bawahnya. Yang ada DHCP server di bagian region ini, router region ini. Nah, yang di POP-POP ini hanya sebagai DHCP relay. Nah, itu sangat membantu. Dari hasil waktu pertama kita implementasi, kemudian ini sangat membantu untuk kita memudahkan jaringannya. Nah, ini real case-nya. Nah, Pak, kalau saya ada nanya, bisa nggak kita buat DHCP relay-nya misalnya di kampus? Bisa saja. Kemudian saya di kantor, Pak, ada banyak cabang, ada 5 cabang. Saya buat ini aja. Oh, boleh juga, nggak ada masalah gitu. Nah, kemudian ketika saatnya kita ada policy, oh, POP yang ini karena kita udah desain, udah networknya udah kita sesuaikan. Kemudian ada kebijakan tidak boleh akses ke internet. Dia fokus ini ya. Perlu kita cukup sentralisasi. Jadi distribusi ada di masing regionnya gitu. Nah, sangat membantu gitu kan ya. Jadi bisa disesuaikan dengan real case yang ada di tempat teman-teman bekerja ataupun yang mau riset dan lain sangat membantu. Nah, dari sini bahwasanya tetap bisa lihat tadi statementnya bahwa ketika membangun di Berkeley pasti harus ada namanya DHCP server ya. Nah, ini contohnya ini contoh realnya dari yang kami kasihkan. Hanya setiap POP, nah kita bikin DHCP servernya. Kita assign, ada networknya kita assign. Kemudian kayak ada namanya ada spool ya. Kalau teman-teman nanti main di Mikotik itu ada namanya ada spool untuk alokasi IP-nya. Nah, yang menariknya yang lebih kita utamakan adalah waktu ke klien terhubung ke DHCP server, maka dalam router Mikotik itu kita ada namanya tabel list atau tabel pinjaman lah. Siapa yang sudah dapat IP itu, yang request akan masuk dalam ini. Nah, teman-teman bisa lihat dengan adanya aktif hostnya ini, kita tahu. Oh, misalkan ada handphone device tuh harus ada uniknya. Namanya itu ada. Jadi teman handphone coba cek kalau memang defaultnya pasti berdasarkan brand. Apakah apakah Redmi, apakah Poco, apakah iPhone, macam-macam. Kalau diganti device hostname itu pasti brand dari brand produknya plus dengan seriesnya. Nah, contoh di sini, ketika ada misal problem, wah ini ada contohnya ya. Contoh ada IP yang 10.90.80.155 yang mencoba tertulisan akses ke server. Kan berarti kan illegal akses nih. Padahal dia nggak diberikan akses, tapi kenapa dia akses itu? Kita lihat, oh siapa sih usernya? Oh usernya ada A06. Biasanya A06. Oh mungkin ini salah satunya adalah Samsung A6. Nah, ataupun misalnya oh, ada Z Fold, oh ada yang Oppo versi A52, ada Redmi. Artinya memudahkan kita seorang administrator jaringan untuk melakukan analisa, melakukan troubleshoot.
Ditambah misalkan teman-teman lakukan manajemen bandwidth, itu juga memudahkan. Ya nggak perlu lagi satu router saya bikin manajemen bandwidth, satu router kita bikin lagi, router ini kita bikin lagi. Berarti kan misalkan ada 100 cabang, satu cabang kita buat manajemen, satu cabang kita buat lagi manajemen, satu cabang kan banyak gitu. Lebih baik terpusat. Terpusat memudahkan kita manajemen, kan mudah lagi gitu ya. Namun dengan catatan, ketika spesifikasi perangkatnya juga harus disesuaikan. Nah, jangan teman-teman, waduh, habis kita webinar, wah, boleh nih saya terapkan nih. DP bisa lakukan manajemen bandwidth terpusat dan kalau seandainya spesifikasi routernya itu tidak masih minim dan handling banyak di bawah, itu juga akan baru. Makanya saya kasih catatan bahwa ketika teman desain kan di bagian pusatnya yang kontrol harus spesifikasi lebih lebih besar kliennya. Ini sangat kemudian, nah kita pulang satu dengan penerapan yang delay, maka memudahkan dalam jaringan dengan banyak cabang dengan terpusat. Nah, jadi memudahkan ya kita ya. Kemudian meminimalisir masalah human error. Misalkan ternyata eh contohnya ya biasanya bisa terjadi yang namanya manusia. Kita punya 10 cabang. Cabang satu kita pakai IP 192.168. 10 misalkan 10.0.4. Cabang 2 20.0. Cabang 3 30. Nah, cabang ke 10 kita lupa. Harusnya 100 kita buat 10 gitu. Nah, pasti ketika bunyi kok nggak bisa-bisa. Yang mana ya? Terus satu nama-nama setting lagi. Oh iya, ternyata sama ini. Nah, itu kan apa? Karena kan masing-masing kita konfig, masing-masing konfig ini masing-masing tiap produk kita konfig kan. Adanya kita robot saya terpusat aja nih. Ini pokoknya ini dapat aja dari pusat. Ada masalah tahu. Oh ya ini oh ini masalah gitu. Jadi kita dapat mengidentifikasi terutama network jaringannya gitu. Makanya kan setelah kita sudah minimalisirnya itu masalah human error, maka kita kan dalam troubleshooting seperti yang saya sampaikan tadi. Apakah illegal akses, kemudian routing yang nggak baik, dan nggak mudah troubleshootingnya. Yang kedua, menggunakan dalam penyesuaian kebijakan seperti yang bilang tadi. Kebijakannya apa? Satu, bandwidthnya tidak boleh ini ya, misalkan di jalan kita cabang itu hanya boleh akses ke aplikasi internal saja di waktu jam kantor misalkan. Nah, limitnya nggak perlu masing-masing router. Kita buat aja di satu terpusat langsung bikin kebijakan. Ya udah yang lainnya kan ngikut gitu. Tapi kalau seandainya eh, yang sudah saya bilang tadi kan, kalau seandainya masing-masing tunggal kita konfigurasi, kita set router satu kita set polosinya, ini set lagi, kita kan akan menambah pekerjaan seorang administrator gitu ya. Ngeset lagi semua, berubah lagi nanti kebijakan, ngeset lagi gitu, ya, nggak efisien gitu. Nah inilah yang kita lakukan ya, yang bisa kita ambil dari fitur mikrotik tersebut. Nah, dengan adanya fitur tersebut, review lagi kondisi-kondisi network baik yang di kantor ataupun misalkan nih ternyata sudah diterapkan, tapi ada problem, kita review lagi masalahnya di mana gitu. Baik, mungkin itu yang bisa saya paparkan terkait pemanfaatan fiturnya dalam jaringan distribusi. Ya, saya sampaikan lagi, jaringan distribusi bisa kita ambil dari use case-nya kampus, di mana kampus memiliki beberapa gedung, baik di satu lokasi yang sama ataupun berbeda lokasi. Yang kedua, teman-teman bisa melihat perusahaan yang multi cabang, apakah itu e-commerce multi cabang, apakah itu manufaktur multi cabang,
Itu bisa kita terapkan. Yang ketiga, government juga boleh SP karena itu memang luas ya jaringannya. Nah, kemudian dengan adanya pemantau fitur ini bisa memudahkan kita dalam empat hal tadi. Memudahkan konfigurasi, memudahkan troubleshooting, meminimalisir risiko human error, serta bisa menyesuaikan kebijakan-kebijakan dari manajemen. Sehingga waktu kita juga lebih cepat dan perkembangan ke depan itu juga bisa kita lebih cepat tanpa harus mikir lagi, ulang dari awal lagi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan kembalikan ke moderator. Silakan, Pak Adit. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tommy atas paparan dari eh, pembelajaran mikrotik tadi. Semoga kita bisa menyambutkannya di industri dan di pekerjaan-pekerjaan kita. Baik, teman-teman yang ingin bertanya, kita buka sesi pertanyaan. Ada 3 pertanyaan pada teman-teman yang bertanya kita persilakan. Teman-teman yang ingin bertanya, kita buka sesi pertanyaan atau boleh di chat juga boleh yang ingin bertanya buat chat kita persilakan. Halo teman-teman, ada yang ingin bertanya nggak tentang pembelajaran webinar mikrotik ini? Siapa tahu masih ada yang kurang dan saya ingin di tempat kerja atau kan di tempat kuliah teman-teman ini yang ingin pengen lebih detail gitu, pengen lebih tahu, boleh ada yang masih eh, ini masih ragu, silakan bertanya. Kalau tidak ini boleh di oke ada yang bertanya di lewat chat. Kita jawab satu aja dulu ya pertanyaan. Ya, silakan, Pak Adit. Pertanyaan ini ada dari teman kita Faradi. Izin mau bertanya, misal kalau menerapkan DHCP relay, apakah perangkat di sisi POP-nya tidak perlu router yang bagus? Maksudnya yang di bawah POP-nya yang tadi. Nah, itu pertanyaannya katanya dari teman kita Pak Radi. Oke, Oke, silakan. baik. Baik, Pak Adit. Terima kasih, Pak Radi ya, atas pertanyaannya. Jadi, kalau tadi kita simulasikan di bawah POP kita, itu kebutuhan yang tadi. Misalkan, POP kita hanya sebagai banyak masuk misalkan teman-teman yang bekerja di sana aja untuk yang hanya standby standby tidak banyak aktivitasnya. Nah, ketika seandainya konteksnya hanya seperti itu kita nggak perlu untuk yang perangkat yang lebih yang bagus gitu. Kenapa? Karena hanya meneruskan itu saja dan kapasitas bin kita juga terlalu besar. Jadi tidak harus, wah harus besoknya besar enggak gitu. Kita lihat lagi konteksnya. Kalau hanya sebagai ya hanya berapa orang ke lokasi POP hanya untuk jaga, hanya monitor itu, ya kita nggak perlu bagus, Pak. Tapi kalau seandainya di POP kita itu ternyata banyak nih kita siapkan aktivitasnya. Mungkin ada kantornya, kemudian banyak usernya terhubung. Jadi routernya harus kita sesuaikan dengan spesifikasinya. Mungkin itu Pak Pradi. Jadi lihat lagi implementasinya itu seperti apa. Mungkin itu Pak Radi. Silakan kalau memang ada yang kurang jelas bisa di info aja. Itu tadi jawaban dari Pak Tommy tentang
pertanyaan yang dipaparkan oleh para Radi. Baik, apakah ada yang bertanya lagi atau Pak Radi ada yang kurang jelas mungkin bisa disampaikan lagi. Baik, Pak Radi terima kasih. Dan teman-teman yang ingin bertanya silakan. Masih ada waktu 15 menit lagi buat teman-teman kita sharing, silakan. Baik, ini ada pertanyaan di Pak Adri di sini. Izin Pak bertanya, selama memakai DHC Relay, apakah ada trouble-trouble yang pernah didapatkan? Mungkin ada pengalaman Pak Tommy bisa share. Baik Pak Tommy, langsung aja. Yang pertanyaan kedua. Oke, oke. Kita jawab ya pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, selama kita terapkan DHCP Relay, sampai saat ini kita belum dapatkan masalah ya. Contoh misalkan, end user kita, misalnya usernya itu yang pegawai kita sendiri nggak bisa connect internet itu nggak ada gitu ya. Kemudian dia lemot pun nggak ada. Overall sampai sekarang sih normal. Karena konteksnya DHCP relay itu lebih bagaimana kita memusatkan DHCP itu tidak di klien di masing-masing POP. Jadi kita sentralis DHCP-nya gitu. Nah itu konteksnya sehingga jadi kita lihat ketika penerapan DHCP hanya meneruskan DHCP itu hanya meneruskan DHCP servernya. Nah, perbedaannya itu tidak signifikan itu, hanya memudahkan dan sampai sampai saat ini masih overall belum ada temuan masalah sampai saat ini. Itu ya Pak Andri ya. Oke, kita lanjut Pak Adit. Ini pertanyaan dari Pak Sigit. Izin Dan dalam, silakan, silakan Pak Adit. yang ketiga, itu ada pertanyaan dari Pak Sigit. Dalam pembahasan kan untuk cabang terpusat atau POP, jika untuk end user atau customer bagaimana Pak? Ya, Oke, terima kasih Pak Sigit. Nah, ini juga skenario-nya juga bisa diterapkan. Misalkan, kalau seandainya kita konteksnya itu ISP tadi kan contoh ISP ya, kita buat end user kita bisa nggak itu boleh juga nggak ada masalah. Nah kemudian kalau seandainya kita di perusahaan yang multi cabang itu juga bisa. Nah jadi ke- kalau kita apapun skenario itu bisa. Karena yang lihat lagi konsepnya, kita konsep DCP Relay hanya membuat DCP itu terpusat, tidak masing-masing cabangnya gitu ya, tidak dibuat masing-masing. Nah, kalau kita terapkan ke end user itu bisa sekali, jadi nggak ada masalah gitu. Gitu Pak Sigit. Oke, Pak Dit lanjut. terima kasih Pak Tommy pertolongannya. Pak Sigit itu tadi jawaban dari Pak Tommy. Mungkin terus lanjut kita ada pertanyaan lagi yang keempat, izin Pak bertanya, bagaimana dengan topologi di mana end user berada 4 atau lebih di bawah router distribusi? Bagaimana konflik DHCP relay? Oke, ini good nih. Nah, jadi kalau yang kita lihat artinya di sini topologi kan makin ujung nih. Jadi DHCP server, kemudian DHCP relay, kemudian end user. Kalau yang ditanyakan Pak Jemen ini kan artinya ada lagi di bawah nih ya. Ada baru. Nah, kalau yang berdasarkan pengalaman saya sendiri, memang baru saya terapkan dua ya. Artinya relay itu apakah mungkin bisa saja nggak ada masalah gitu. Sama seperti NAT lah. Jadi sebagai DHCP server, kemudian berikutnya adalah relay, habis itu relay lagi itu bisa, nggak ada masalah itu. Namun kalau seperti itu, berarti kan kita lihat lagi, kenapa harus ada 4 atau 5 gitu. Kalau seandainya kita bicara efisien, selain kita terapkan ini, berarti kan kita lihat lagi topologi kita. Kalau memang di bawah itu banyak, artinya kita jangan di atasnya kita buat topologi yang distribusi servernya gitu. Harus diturun lagi. Contoh tadi ya, di dalam pembahasan ini saya buat 3 layer. Ada yang head office, ada yang region, kemudian ada yang POP gitu ya. Nah, kita terapkan di mana? Ya udah kita terapkan di bagian regionnya.
Kenapa? Region itu akan mengelola banyak POP masing-masing POP itu. Tapi kalau seandainya ada di bawah lagi, nah ini kita evaluasi. Kalau di dalam teorinya bisa nggak bisa saja, tapi kan nggak efisien lagi namanya gitu. Masa ada 4 atau 5 gitu ya. Nah itu sih jawabannya seperti itu. Jadi harus kita evaluasi lagi kenapa harus ada 4 dan 5. Tapi secara teori itu bisa. Tapi secara implementasi rata-rata saya implementasinya model yang seperti tadi. Kita akan lihat yang di mana menjadi core-nya untuk distribusinya gitu. Nah di sana akan kita terapkan DHCP server dan di bawahnya adalah relay. Gitu ya Pak Jemensen ya. Baik, terima kasih. Ini mungkin ini ada pertanyaan terakhir lagi, pertanyaan terakhir ya. Oke. Eh, dengan Bapak ID-nya Lenovo, kebanyakan klien mobile phone menggunakan Mac dinamis sehingga terkadang kehabisan IP. Bagaimana strategi untuk keadaan tersebut? Baik, Pak Tommy, silakan jawab. Oke, Akhir, ya. baik. Nah, ini berdasarkan pengalaman lagi saya ya. Jadi dulu pernah nih. Jadi ini pernah kejadiannya apalagi di hotel ya, teman-teman ya. Jadi waktu itu salah satu hotel uh, komplain ke saya, Pak, kok saya udah alokasikan slashnya slash 23 gitu ya. Artinya bisa dapatkan 500 klien itu. Kok saya rasa yang di hotel ini orang nggak sampai banyak itu, Pak. Hanya 100 orang aja udah lebih itu, Pak. Udah cukup itu. Kenapa alokasi saya habis ya IP ya itu ya. Nah, ini yang harus perhatikan fitur di dalam DCP ini. Mungkin tadi saya lihatin ya di sini dulu ya. Nah, apps. Oke. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat ada namanya list time. Nah, di sini ada list time ya. List time ini adalah waktu peminjaman. Jadi ketika ada klien yang request ke server, maka server akan jawab, kayak klien ini saya pinjamin IP saya selama 1 jam ya, misalkan itu ya, 1 jam gitu. Nah, ketika sudah mencapai 1 jam itu akan dihapus sama database routernya. Kalau klien itu masih ada, maka dipinjam ulang. Tapi kalau klien udah ada, dirilis. Nah, temuan-temuan ini biasanya teman-teman buat udah saya buat 1 hari gitu ya. Ternyata kalau di hotel kan orang keluar check out masuk cepat ya. Hari ini masuk jam 2 itu ya, masuk 100 orang. Kemudian besok keluar itu kan sebelum jam 12 itu. Tapi masuk lagi orang yang banyak gitu. Nah, karena list time-nya itu masih panjang, walaupun device-nya itu sudah tidak terhubung di dalam jaringan, maka itu akan masih terhitung dalam router. Dia masih masuk dalam list ini. Kenapa? Karena waktu pinjamannya besar selama 24 jam gitu. Ternyata user itu hanya main 1 jam, 2 jam, ya udah dia keluar gitu. Kemudian paling lama misalkan di kantor kita 8 jam orang kan pulang. Tapi kalau kita set 24 jam, maka IP itu akan gantung di router, akan dibaca masih dipakai yang user lain selama 24 jam. Nah, inilah harus kita penyesuaian dalam waktu namanya list time. Nah, di sini contohnya saya buat kalau tempat penerapan terus saya buat 1 jam. Kenapa 1 jam? Karena kan kita tahu behaviornya end user kita. Ketika engineer datang kan hanya datang cek ke POP, cek udah selesai dia mereka pergi ke yang lain. Kan nggak butuh waktu lama ya udah cukup 1 jam gitu. Atau kita terapkan di kantor karena di kantor dari jadwalnya dari jam 8 sampai jam 5 ya udah kita buat 8 jam. Jadi kalau ketika udah lewat jam itu diri semua habis gitu ya. Nah, case-nya seperti itu, Pak. Jadi biasanya strategi kita gimana? Tetapkan waktu list time. Itu strateginya. Jadi jangan dibuat list time-nya 1 jam, sorry, 24 jam. Padahal aktualnya user kita environment-nya cuma main 1 jam, 2 jam gitu. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang sudah list time-nya kita tetapkan, tapi masih kehabisan karena ada lagi, kita evaluasi. Apakah benar ini Mac-nya memang okupansi kita itu banyak atau tidak? Kalau enggak, berarti kan ada yang float nih. Dia melakukan rubah, berarti harus kita bikin tab policy lagi. Tapi yang ketiga, kalau seandainya memang banyak user kita dan itu memang real dan memang tidak bukan yang anomali, ya udah kita harus upgrade segmentasi kita. Misalkan kalau teman-teman lihat blognya, prefix itu sudah 24, hanya 254 klien, berarti kita naikin bloknya.
prefixnya kita naikin, misalnya sesuatu tiga, berarti nambah lagi. Nah, jadi itu dari saya terkait strategi-strateginya yang bisa kita lakukan. Oke, itu jawabannya. Silakan yang lain. Cukup jelas, Pak. Ini yang Lenovo ya. Namanya nggak ada. Baik, teman-teman mungkin bertanya dan berpartisipasi em, untuk kegiatan webinar kita. Mungkin kita eh, bertanya yang terakhir ya tadi ya ketemu. Ya, Baik, Pak Edit. baik sebelum kita akhiri, teman-teman tolong di open kameranya, boleh kita ini dulu, fotoin dulu buat nanti dokumentasi kita. Baik, teman-teman, mungkin kita mau dokumentasi ya. Boleh, ya, kita ini dulu. Baik, sudah kita fotokan. Terima kasih teman-teman yang telah ikut join di webinar kami, yaitu webinar Networking. Next time nanti kita adakan lagi webinar tentang IT, jaringan atau program yang akan kita lakukan nantinya. Nanti kita infokan dan kita buat flyer ini. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih. Selamat siang atas ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.